Selamat siang kawan-kawan, jumpa lagi dengan Persemen NDK Bibit. Dengan menanam kita akan menjadi bahagia. Oke, kali ini siang ini kira-kira jam 1-an di jenengan rumahnya Rembang, Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwe, Kabupaten Ngawi. Desa Kabupaten Kediri. Rembang, Kecamatan Ngadiluwe, Kabupaten Kediri, dan Kediri lagi. Karena Kediri itu mempunyai banyak sekali sumber daya yang sangat tersembunyi. Ini kawan saya, namanya kawan Ipung, namanya Mujab, terus kemudian biasanya dipanggil kawan Ipung. Kawan lama sekali. Nah, ternyata lama nggak ketemu, ternyata dia sudah menjadi pengusaha sekaligus petani yang ngobrol masalah bougainville. Saya juga kaget teman, loh ternyata kayak saya panggilnya Ipung ini, Mas Ipung ini sukanya sekarang berbau bunga-bungaan bougainville. Nah, setelah janjian kita ketemuan pada hari ini ngobrol masalah tanaman bougainville. Nah, kira-kira ini Mas Ipung ya, proses caranya bagaimana bikin bougainville. Jadi prosesnya mulai dari gergaji, mulai dari awal sampai akhir bagaimana sampai bisa tumbuh seperti ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terkait masalah bougainville atau biasanya kita orang Indonesia menyebutnya kembang kertas, Mas. Kembang kertas ini. Kembang kertas itu sebenarnya salah satu varian bunga yang sangat bandel karena dia tahan panas, cuaca ekstrim, air juga butuh banyak, dan perawatannya sangat simpel sekali. Sangat simpel sekali. Ya. Seperti contoh di belakang Mas Wahyu ini sebenarnya proses yang sangat awal tadi kita untuk membudidaya bougainville ini. Ini kita ambil dari potongan-potongan ranting atau dahan bougainville yang ada di depan rumah masyarakat, kadang dijadikan pagar di tepi jalan. Itu ranting-rantingnya biasanya orang-orang kan dibuang karena banyak durinya. Nah, tapi itu sebenarnya kalau kita olah, kita manfaatkan bisa menjadi pundi-pundi rupiah, Mas. Oh gitu. Wahyu. Contohnya seperti ini saya beli dari pengepul ya. Pengepul itu yang biasanya cari di desa-desa itu seperti itu. Itu satu until, satu tali itu sekitar 35.000 sampai 40.000. Itu kalau dibuat, kalau batang-batang besar ini sekitar jadi 30 potongan seperti ini. Kalau batang kecil bisa menjadi 60 sampai 70. Ini termasuk batang-batang besar, ini seukuran lumayan, diameternya lumayan besar. Jempol kaki. Ini lebih dari jempol kaki. Itu nanti prosesnya ketika kita dapat dari pengepul atau kita habis potong dari depan rumah jenengan semuanya, belakang rumah di pagar-pagar itu, kita bisa potong sekitar 40 cm, 35 sampai 40 cm. Itu selera dari masing-masing jenengan. Ada yang suka gaya bonsai pendek-pendek, tapi ada yang juga suka seperti ini agak tinggi-tinggi. Ini nanti setelah kita potong secara rata sama, yang perlu disiapkan yaitu pertama tentu saja tanah. Tanahnya ini nggak boleh tanah humus, karena tanah humus itu sangat rawan pembusukan bagi pembentukan akar awal. Jadi harus tanah biasa yang tidak dicampur apa-apa. Itu tanahnya tanah biasa, yang tanah hitam bisa, tanah merah malah lebih bagus. Setelah kita siapkan tanah dan polybag seperti ini, nanti potongan-potongan yang ada ini nanti biasanya kalau saya itu direndam, Mas Wahyu. Direndam dengan perangsang manual seperti ini, ada contohnya. Ini potongan yang baru didapat. Ini direndam dengan air yang dikasih tumbukan bawang putih. Fungsinya apa, Mas? Ini sebagai perangsang akar alami. Kalau teman-teman pengen lebih praktis, bisa beli B1. Kalau pengen lebih irit, bisa pakai bawang putih atau bawang merah yang dibuat rendaman ini. Ini karena saya pernah coba yang satu nggak direndam, yang satu direndam itu tingkat pertumbuhannya berbeda. Jadi
cukup direndam, nggak usah lama-lama, sekitar 1 sampai 2 jam sebelum tancapkan ke tanah. Nah, untuk ukurannya kalau segini itu berapa kira-kira? Berapa siung? Berapa kilo? Kalau untuk satu ember ini untuk merendam bisa 40 sampai 50 pohon, itu sekitar ya 5-6 siung saja. Kita haluskan, terus kita campur air untuk rendaman perangsaran akar alami seperti ini, Mas Wahyu. Ya, setelah kita rendam seperti ini langsung saja ditancapkan. Tapi bougainville ini kuncinya nggak boleh goyang, hanya itu. Jadi ketika ditancapkan di polybag, tanah harus memang benar-benar dipadatkan. Karena ketika dia hidup goyang sedikit sangat mudah sekali untuk layu kembali. Akarnya stres lah kalau, dan itu memulihkannya agak susah bougainville. Jadi harus seperti ini, Mas Wahyu. Ketika kita menancapkan setelah direndam tadi, ketika kita ditancapkan di sini harus diangkat ini tanpa harus bisa. Jadi begitu kuatnya kita padatkan seperti ini sehingga akar nanti kalau tumbuh ini nggak boleh iya, harus kuat. Harus kita padatkan benar. Jadi ini nanti proses pertumbuhan akar tidak mudah goyang sehingga tingkat pertumbuhannya bisa sangat baik. Setelah seperti ini, proses seperti ini semua nanti selesai. Banyak cara sebenarnya bougainville itu, tapi cara yang paling efektif yaitu tetap harus disungkup. Tetap harus disungkup plastik. Kalau dibiarkan itu bisa hidup, tapi tingkat keberhasilannya sekitar 70%. Kalau disungkup itu bisa 95%. Nah, kira-kira sungkupannya yang efektif, tidak mengeluarkan biaya banyak, terus bisa terjangkau bagaimana, Mas? Kalau buat pemula itu biasanya beli plastik plastik roll-rollan itu ukuran tergantung banyak. Kalau memang punya 5 ya ukuran 1 kilo gula itu disungkupkan satu-satu bisa itu sangat, jadi itu biayanya sangat murah sekali. Kira-kira berapa minggu sampai nunggu ada terobosannya kembali? Sampai nunggu ada terobosannya kembali biasanya normalnya bisa dicek ini hidup atau tidak itu 2 minggu. 2 minggu itu pasti sudah ini kan baru usia sekitar 5 hari saja sudah ada yang tunas seperti ini. 5 hari sudah ada yang tunas seperti ini. Tapi ukurannya biasanya semuanya bisa dikatakan normal ini hidup tumbuh itu sekitar 2 minggu, Mas Wahyu. Jadi 2 minggu. Ini ada saya contoh sungkupannya. Sungkupannya. Jadi kita akan melihat contoh sungkupan sederhana yang tidak usah mengeluarkan biaya banyak, tetapi bisa maksimal. Iya. Ini ke greenhouse-nya, laboratoriumnya Mas Ipung. Ya ini, mohon maaf ini tempatnya kecil sekali. Yang penting bisa. Bagaimana caranya kita? Kalau ini tidak stekan besar ya, Mas Wahyu. Jadi kita bougainville itu dari berbagai sisi bisa diuangkan sebenarnya. Ini kita pruning pucuk-pucuk dari bougainville yang nggak kepake. Ini kita sungkup seperti ini bisa kita jual lagi. Ini contoh yang ini sudah saya sungkup sekitar semingguan. Nah ini didekatkan Mas Moto. Ini tunas ini sudah sangat segar ini. Muncul tunas seperti ini. Ini padahal batang yang sangat kecil. Tunas ini kemungkinan hidupnya hampir 95% kalau pakai sungkup seperti ini. Jadi cukup diletakkan, disungkup, rapat seperti ini. Nanti akan keluar uapnya seperti ini, embunnya. Nah, jadi seperti ini kemungkinannya sangat efektif untuk menghidupkan bougainville. Hemat biaya dan efektif, iya. Dilakukan tidak ribet-ribet. Iya. Tapi kalau hanya 5 atau teman-teman pengen nyoba 10 itu kan nggak perlu plastik besar seperti ini. Plastik besar seperti ini kan satu roll ini ukuran 0,5 meter sampai 1 meter ini sekitar 30.000 untuk menyungkup ratusan bougainville dan bisa digunakan berkali-kali kalau saya. Ya, sangat efektif. Jadi uang 30.000 bisa digunakan untuk mencetak bibit bougainville sampai ratusan bahkan ribuan. Nah, itu seperti itu prosesnya. Kalau sudah seperti ini nggak bisa langsung dilepas sekaligus. Jadi pelepasannya seperti ini biasanya dikendorkan saja talinya dulu. Iya, dikendorkan. Nggak boleh langsung habis sungkup dilepas seperti ini. Nanti akan layu. Oh gitu. Iya. Jadi harus dikendorkan dulu biar dia kena udara sedikit karena nanti nggak kaget, nggak stres.
Jadi biar ini dikendorkan saja dulu, nggak usah langsung dilepas. Dikendorkan sekitar 2 hari baru dilepas total berani. Nanti kalau sudah dilepas total, didiamkan dulu di tempat teduh seperti ini, di greenhouse seperti ini, atau di bawah pohon, atau di samping rumah sekitar 2 hari biar dia beradaptasi, baru dipanaskan, dia akan hidup. Saya ada contoh yang sudah usia sekitar 1 bulan, Mas Wahyu. Wah. Jadi ini bougainville lokal, bougainville lokal usia 1 bulan. Prosesnya sama dengan tadi, ini contohnya yang sudah usia 1 bulan. Ini usia 1 bulan. Dia sudah sangat kokoh sekali, sudah sangat tahan panas, dan akarnya sudah seperti ini, Mas Ayu. Usia 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Sangat Usia cepat sekali, Mas. cepat, kalau bougainville itu cepat sekali perkembangannya. Ini usia 1 bulan, akar sudah sangat kuat, bahkan sudah nerobos polybag. Dan sudah waktunya nyetek, Mas Bayu, karena kalau lokal seperti ini kan bougainville lokal oren, merah biasa itu Kurang menarik. Pasarnya kurang. Jadi gini sekitar 5.000 sampai 10.000 kita jualnya. Kalau sudah berbunga, kalau seperti ini ya masih bibitan. Kalau nanti diokulasi, disambung dengan warna-warna yang lain, ada merah, ada kuning, ada putih dan lain sebagainya, nanti kita ada contoh yang sudah okulasi juga. Jadi ini proses setelah keluar dari sungkupan, kita diamkan di bawah tempat yang teduh sekitar 2 hari, kita panaskan selama 2 minggu sampai 3 minggu, hasilnya seperti ini. Dia sangat kuat sekali sudah. Dan ini waktunya untuk okulasi sebenarnya. Terus kemudian kira-kira Mas Ipung, kendala-kendalanya ketika menanam ini apa saja? Kalau bougainville itu hampir tidak ada kendala kalau menurut saya. Sangat mudah sekali dia seperti ketela dia. Ditancapkan di stek itu sangat mudah hidup bougainville. Jadi seperti itu kawan-kawan. Mungkin kalau ada di depan rumahnya ada tanaman bougainville yang sudah kita stek ya Mas Ayu. Iya. Ini 100% tanah murni, jadi tidak campur humus. Saya kemarin ada yang maklum ya, pemula ya, dulu waktu awal-awal bougainville itu saya kira kalau dikasih humus itu lebih subur, ternyata banyak yang busuk justru. Jadi harus tanah 100% tanah. Dan ini dari awal harus kuat seperti ini agar akar tidak goyang ya, tidak jatuh ya. Berarti dipadatkan agar tanahnya tidak rontok. Nah, kira-kira ada tips-tips untuk perawatannya, maksudnya ada pupuknya dan lain-lain? Kalau pemupukan bougainville itu sebenarnya sangat kondisional, pupuk apapun bisa. Pakai urea bisa, pakai ZA bisa, pakai MPK bisa. Tapi untuk pembentukan bunga biasanya kita layukan dulu, Mas Wahyu. Stressing. Kita stressing dulu. Itu nanti akan jadi biar layu. Nanti kita keringkan, tidak kita siram, kasih pupuk MPK sedikit. Nanti yang keluar bukan daun, tapi bunga. Oh, kayak gitu. Iya, tapi ini kan baru pembentukan body dulu lah. Pembentukan cabang dulu biar nanti rimbun. Kalau cuma 2-3 cabang kurang bagus. Jadi kita efektifkan sampai banyak cabangnya, baru kita stressing, kita buat bunganya. Ini contoh yang okulasi, Mas Wahyu. Contoh yang okulasi. Ini contoh okulasi lah. Ini bougainville lokal. Kita okulasi yang pertama ini 2 warna ya ini, 3 warna. Yang pertama ini hijau daunnya, tapi bunganya putih, namanya putih Thailand, putih Bangkok. Iya, putih Bangkok. Ada lagi putih yang daunnya seperti ini, daunnya cenderung hijau putih. Bunganya hampir sama. Daunnya variegata ya, tapi cenderung hijau putih, ada 2 warna. Nah, yang satu agak kekuningan, hijau sama kuning, daunnya ungu. Jadi proses okulasinya ini membutuhkan waktu sekitar 2 hari. 2 minggu, mohon maaf. Setelah dipotong, kita potong tunas yang masih muda seperti ini, ditancapkan, disungkup. 2 minggu dia ukurannya hidup atau tidak itu 2 minggu. Biasanya ada yang 10 hari sudah hidup, ada yang tergantung, iya. Daya tahan tanaman itu. Betul.
Jadi proses sungkupnya itu sangat penting. Jadi teman-teman biasanya sekedar sungkup saja, talinya tidak diperhatikan. Ternyata tali, kerapatan tali itu Juga sangat mempengaruhi. penting sekali untuk bougainville ini. Ketika kita menali dengan rapat, hampir 100% dia hidup untuk okulasi seperti ini. Ini kan okulasi. 3 warna, Mas Wahid. Ya, Ini juga okulasi, tapi jenisnya anggur. jenisnya. Jenis anggur ini jenisnya, jadi bougainville anggur, dia bulat-bulat, tidak bisa mekar seperti ini, tapi ini justru keunikannya. Anggur apa itu, soft pink ya, orange soft pink. Ya. Iya. Oke, terima kasih. Itu tadi info terkait pengenalan pengenalan bougainville. Jadi kawan ibu ini ternyata sangat ahli sekali. Nanti kita Masih. ngobrol-ngobrol terkait jenis-jenisnya. Iya. Iya. Oke, terima kasih kawan-kawan. Itu dulu yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Nah, jadi apabila ada tanaman yang Betul. misalkan ada bougainville di depan rumah terus kemudian menjalar sangat banyak sekali, daripada dipangkasi terus kemudian dibuang, mendingan Betul. dibikin lagi seperti ini. Nah, Karena bermanfaat. mohon maaf Mas Ayu, saya menambahkan untuk penjualan bougainville relatif sangat stabil. Stabil. Jadi dari satu ranting saja kalau kita stek seperti ini, kita jual lah paling murah ya 20 sampai 25.000. Kita punya satu pohon itu kita potong bisa menjadi 200 sampai 300 stekan seperti ini, kali tinggal mengalihkan saja, sangat iya. mudah sekali. Jadi Ini pasar yang menjanjikan. menjanjikan sebenarnya. Bisa untuk penghias rumah apabila Betul. ada tips ada kelebihan kreativitas, bisa untuk menambah pundi-pundi penghasilan kita. Betul. Ya, untuk buat penghasilan sampingan lah. Iya. Oke, terima kasih Mas Ipung terkait Jenis-jenis. cara Oh iya, cara. penanaman bougainville yang efektif, tidak memerlukan banyak biaya, Betul. tetapi hasilnya maksimal. Iya. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Nanti lain waktu kita sambung kembali, kita cari jenis-jenis yang lain. Betul. Oke, masih di dalamnya Mas Ipung. Oke, terima kasih kawan-kawan. Demikian dulu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu.